Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak Janet apa kabar hari ini? Baik Kak Cindy. Kak Cindy apa kabarnya? Luar biasa. Kak, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau ajak adik-adik buat buka Alkitab ya Kak? Iya Kak. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita mau buka dari Matius 5 ayat 44. Buat adik-adik yang belum bisa buka sendiri, bisa minta tolong papa mama ya. Nah, Yuk Kak Cindy, kayaknya kayaknya semua adik-adik sudah siap untuk kita sama-sama memuji Tuhan. iya Kak. Kak Janet, Kak Cindy mau tanya deh. Kak Janet sayang nggak sama papa mama, guru, teman-teman? Sayang nggak Kak? Sayang dong Kak. Kak Janet sayang semuanya. Wah, hebat Kak. Memang kita harus saling mengasihi ya Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Iya betul, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan sama-sama pujikan KASIH. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau ambil sikap berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan untuk membuka mata, menikmati hari baru dan beribadah pada pagi ini. Tuhan, tolong berkati ibadah kami, tolong berkati hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus dan supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, Kak Janet, aku mau tanya lagi Kak. Menurut Kak Janet, Tuhan Yesus itu nunggu kita nggak untuk bertemu sama Tuhan? Iya Kak, Tuhan Yesus itu nunggu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita juga punya waktu saat teduh sama Tuhan, baca firman. Iya Gitu Kak, Kak Cindy. benar Kak, kayak lagu ini. Jadi Tuhan itu selalu menunggu kita, kayak lagu Behold yang akan kita nyanyikan berikut ini. Iya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Behold. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door.
Yuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan juga ajar kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Kak Janet, kita mau ajak adik-adik buat buka Alkitabnya lagi ya, Kak, yang tadi sudah ditandai. Ya, kita buka lagi tadi dari Matius 5 ayat 44. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wahai Dewa Sungai, Tiki Toko, terimalah persembahan ini dan datangkanlah hujan bagi kami. Sudah beberapa bulan ini kami mengalami kekeringan. Sediakanlah air bagi kami, wahai Dewa Tiki Toko. Wah, adik-adik, di sebuah desa yang jauh sekali, desa yang kecil, orang-orangnya adik-adik masih percaya pada dewa. Mereka percaya bahwa kehidupan kita itu yang memelihara adalah alam, bukan Tuhan. Wah, berarti mereka nggak percaya dong Kak sama Tuhan Yesus. Iya adik-adik nggak percaya. Tapi di sana ada seorang misionaris. Misionaris itu apa Kak? Misionaris itu adalah orang yang memberitakan firman Tuhan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Kayak di desa itu tadi adik-adik. Berarti sekarang sudah ada sebagian orang yang percaya dong Kak. Wah, ternyata adik-adik gak gampang pekerjaannya misionaris itu. Ternyata dia tidak disukai oleh orang-orang di desa itu. Apalagi si kepala suku desa itu adik-adik. Pak Kepala. Mana Pak Kepala? Oh itu, Pak Kepala. Apa? Kamu ini jangan mengganggu ibadahku pada Dewa Sungai. Sudah tahu kita lagi kekeringan malah mengganggu ibadah. Ini Pak Kepala, saya punya kabar yang agak buruk Pak Kepala. Kabar yang agak buruk. Sudah kekeringan itu sudah kabar buruk. Kamu mau nambahin kabar buruk apa lagi? Itu Pak, Bapak ingat itu Pak, yang kemarin datang itu loh Pak, yang namanya Bapak John. Bapak masih ingat gak? Bapak John, orang yang sukanya ngomong aneh-aneh itu ya, yang cerita tentang apa sih, gak ada dewa, gak ada itu ya, apa? Gak ada yang memelihara kita selain apa? Tuhan, apa sih? Iya, yang itu Pak. Itu Pak, sekarang Bapak John lagi ngomong-ngomong maracau gak jelas gitu Pak, di atas bukit sana. Dia bilang kalau kita ini dipelihara oleh Tuhan, bahwa sungai ini, matahari, pohon-pohon, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan Pak. Waduh, gawat ini. Nanti kalau orang-orang kita sampai percaya sama si Bapak John itu, terus gak mau ngasih persembahan ke dewa sungai, ke dewa pohon, ke dewa langit, wah, kita bisa-bisa gak ditolong sama alam ini. Bisa-bisa kita mati. Wah, gawat ini, gak bisa dibiarkan. Mana dia? Mana? Bawa aku ke dia. Adik-adik, kepala suku itu pergi mendekati bukit tempat Pak John lagi mengajar adik-adik. Orang-orang di sini, orang-orang yang di desa ini, kita perlu tahu bahwa pohon ini, itu indah ya pohonnya ya. Pohon ini itu memang memberi kita kehidupan, bisa kita ambil buahnya, bisa kita masak, bisa jadi sayur. Tapi pohon ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang berkuasa bukan pohonnya, tapi Tuhan Yesus. Wah, gak bener ini, gawat, bahaya.
Kalau Bapak itu terus-terusan ngajar kayak gitu, terus orang-orang percaya sama dia, wah gawat, ini bisa habis desa kita ini. Kita kalau misalnya tiba-tiba ada bencana gara-gara dewa-dewa marah, gara-gara orang-orang udah meninggalkan dewa-dewa, gimana dong? Wah gawat. Kita harus cari cara. Bapak John ini harus pergi dari tempat ini. Harus pergi ya Pak ya. Cari cara supaya Bapak John pergi. Gimana ya Pak? Oh, Pak Kepala, saya punya ide bagus Pak Kepala. Gimana? Ide bagus apa ini? Bapak tahu kan, Bapak John itu kemarin datangnya nggak sendirian. Dia datang sama istrinya, sama anaknya laki-laki. Namanya itu siapa ya Pak? Susah namanya Pak. Matthew Pak namanya Pak. Nah, karena Bapak John ini sayang banget sama istrinya, sama si Matthew ini Pak. Gimana kalau kita bikin si Matthew ini nggak suka ada di tempat ini Pak? Kita bikin aja dia sedih atau dia marah-marah. Nanti kan dia ngadu tuh Pak ke Bapak John. Terus kalau Bapak Johnnya itu diaduin, ayo Pak kita jangan di sini, kita pergi aja. Pasti Bapak Johnnya pergi Pak. Gimana Pak? Bagus nggak Pak ide saya? Oh, pakai anaknya sama istrinya ya? Ya, ide bagus tuh, bisa itu. Tapi kalau ke anaknya, yang bisa berperan di situ itu bukan kita. Kita nggak bisa main sama anaknya. Oh, pakai anakku aja. Anakku si Tori itu kan dia punya banyak temen tuh. Nah itu bisa tuh diajakin. Nanti biar dia ngerjain si anaknya Bapak John ini. Iya Pak, ide bagus Pak. Saya panggilkan anaknya Bapak ya Pak ya. Iya panggil. Adik-adik, anak kepala suku itu dipanggil si Tori ini adik-adik. Iya Pak, kenapa Pak? Tori, Pak Bapak punya tugas yang sangat penting buat kamu. Tugas yang sangat penting buat aku. Apa tuh Pak? Gini, kamu tahu kan anak pendatang baru yang kemarin baru datang itu si Matthew, namanya Matthew ya? Iya Pak, si Matthew itu. Kenapa Pak? Matthew itu adalah musuh kita. Kamu ingat baik-baik ya, mulai sekarang Matthew itu musuh kita. Oke, Matthew adalah musuh kita. Tapi kenapa Pak kok jadi musuh kita? Kamu tahu bapaknya itu, dia meminta supaya kita itu gak memberikan persembahan ke dewa-dewa. Lah kalau kita gak memberikan persembahan ke dewa-dewa, terus dewanya marah, terus habis itu ada bencana di desa kita, terus kita mati gimana dong? Wah betul juga Pak. Setelah tak ingat-ingat Pak, si Matthew itu juga sering ngomong gitu Pak. Wah bahaya ini Pak, kita harus musuhin dia berarti ya Pak ya? Iya, kamu dan teman-temanmu musuhin dia. Pokoknya Bapak nggak mau tahu gimana caranya Matthew harus mau pergi dari tempat ini. Kalau Matthew itu mau pergi, terus dia minta ke papanya, pasti papanya itu akan bawa dia pergi. Dan kita akan bisa mengusir si Bapak John ini. Oh gitu Pak. Oke siap, aku akan kumpulkan teman-temanku. Si Tori ini akhirnya mengumpulkan teman-temannya adik-adik. Satu desa, anak-anak di satu desa itu dikumpulin semua. Teman-teman, kalian tahu nggak? Si Matthew itu mulai sekarang jadi musuh kita. Kita nggak boleh temenan sama si Matthew. Pokoknya kita harus musuhin dia. Kita harus jauhin dia. Kita harus buat dia kesel. Kita harus buat dia sedih. Loh, Matthew? Oh, aku tahu deh. Pasti gara-gara dia suka ngomong yang aneh-aneh itu ya. Yang tentang Tuhan. Iya Tuhan ya, tentang Tuhan itu ya. Iya, itu bahaya banget ternyata. Aku baru dikasih tahu sama bapakku. Ternyata dia itu mencoba supaya kita gak menyembah dewa-dewa lagi. Oh gitu, wah bahaya dong kalau gitu. Oke, kalau gitu aku juga mau musuhin dia. Tapi Tori, kan si Matthew tuh baik. Dia itu kan kalau main sama kita, dia bawain kue-kue, terus dibagi buat kita. Terus kita juga dibawain mainan yang keren dari jauh itu loh, yang aku sampai nggak tahu gimana cara maininnya. Iya juga ya, si Matthew itu baik. Masa kita harus musuhin dia sih?
Aduh, kalian lebih mending dapat kue sama dapat mainan apa mati? Ayo cepet pilih, kalian mau mati apa kalian mau dapat mainan? Oh, iya juga ya, aku masih gak mau mati, aku masih mau hidup di desa ini, aku mau desa ini selamat. Oke, aku ikut, aku juga mau musuhin si Matthew. Adik-adik, semua anak di desa itu mulai merencanakan rencana yang buruk, rencana yang jahat buat ngusir Matthew. Gini nih, besok kita ajakin Matthew buat pergi ke kebun yang di sana itu, ke lahan kita. Di sana kan ada pohon rambutan yang paling tinggi. Kalian kan semuanya tahu kan kalau si Matthew itu gak bisa manjat pohon. Jadi besok kita minta dia manjat pohon itu. Pertamanya kita temenin, kita ajarin tuh dia. Terus kita minta dia manjat yang paling tinggi. Terus kita tinggalin dia di atas sana, gimana? Bagus nggak? Pohon rambutan paling tinggi, wah ya bagus dong. Apalagi kalau pohon rambutan yang di sana itu kan semutnya banyak. Biarin dia digigitin sama semut. Haha, ide bagus Tori, ide bagus. Oke, besok kita bawa Tori ke sana. Kita bawa Tori sama Matthew, gimana? Ya, oke. Besoknya adik-adik, si Matthew ini dipanggil. Matt, ayo ikutan kita main. Ayo. Karena Matthew ini nggak tahu adik-adik kalau teman-temannya itu sudah berpikir yang buruk, sudah merencanakan hal yang jahat. Matthew-nya ikut aja. Kita mau main apa hari ini? Kita mau ngapain? Kita akan ambil buah di pohon rambutan. Tuh lihat tuh rambutannya udah pada merah-merah kan? Yuk. Tapi kan aku nggak bisa manjat. Aku kan nggak jago kayak kalian. Udah tenang aja, kita nanti akan bantuin kamu. Tapi kamu juga harus belajar supaya kamu bisa manjat sampai ke yang paling atas sana, oke? Yang paling atas tuh yang buah rambutannya yang banyak tuh, itu bagian mudah, kamu yang ambil, oke? Tapi bantuin lo ya, bantuin aku gak bisa manjat sendirian. Iya tenang, ayo. Adik-adik mereka mulai manjat. Anak-anak di desa itu adik-adik pinter semua manjatnya, set. Tiba-tiba sudah sampai di atas. Ada yang ke sana. Si Matthew ini, aduh. Bantuin aku dong. Ya tuh kamu pegang dahan yang situ. Gini, iya, terus kakinya. Oh gini, iya. Oke, bisa. Adik-adik, ketika Matthew masih berusaha keras untuk memanjat, Tori dan teman-temannya udah mulai naik tuh. Udah mulai jauh dia di atas. Dia lihat kita enggak? Oh, pas enggak lihat nih. Cepet turun. Wah, mereka cepet turun adik-adik. Tiba-tiba mereka udah di bawah. Kita lihat nih si Matthew. Bisa apa dia sendirian di atas sana? Oke, itu rambutan yang paling tinggi. Aku akan ambil. Yes, dapat. Teman-teman, aku sudah dapat rambutannya. Teman-teman, kalian di mana? Kapok kamu sendirian di atas sana kan? Tahu nggak kamu gimana cara turunnya? Tahu nggak? Loh, kok kalian ada di bawah? Tadi kan kalian janji mau bantuin aku sampai turun. Gimana ini cara turunnya? Masa gitu aja nggak tahu? Turun sendirilah, dasar cupu. Gitu aja nggak bisa. Teman-teman, kita pergi. Biarin aja si Matthew ada di atas sana. Dadah. Adik-adik, teman-temannya si Matthew dan si Tori ini semuanya pergi meninggalkan Matthew di atas sendirian. Ketakutan dan sedih adik-adik. Aduh, gimana ini? Gimana caranya aku turun? Aduh, mana di situ semutnya banyak lagi. Aduh, gimana ini caranya aku turun? Adik-adik, Matthew sangat sedih. Kok teman-temannya ninggalin dia sih? Padahal tadi mereka janji mau nolongin dia. Adik-adik, apa adik-adik pernah kayak gitu? Waktu adik-adik jatuh, kepleset terus jatuh, malah diketawain. Haha, kapok kamu jatuh. Atau ketika adik-adik nilai ulangannya nggak dapat bagus, terus ada teman adik-adik yang lebih bagus nilainya. Bukannya ditolongin belajar, tapi malah, kamu masa ulangan matematika dapatnya 30?
Kayak aku gini loh, 80, aku lo jago. Emang kamu tuh nggak pinter. Apakah adik-adik pernah merasakan kayak gitu? Rasanya gimana adik-adik? Nggak enak ya? Kesel ya? Sedih ya? Pengennya, kenapa sih dia itu? Aku pengen balas, aku marah sama dia. Matthew juga kayak gitu adik-adik. Sambil di atas pohon, sambil sedih, sambil takut, dia juga marah. Kenapa sih teman-temanku ini kok jahat banget? Aduh, tapi ini gimana turunnya ya? Mana semutnya tambah banyak. Apa aku turun ya? Aku turun deh. Ini kuat nggak ya? Aduh. Adik-adik, Matthew jatuh dari atas pohon dan dia melukai kakinya. Aduh, papa, tolong kakiku sakit, pak. Adik-adik, papanya Matthew, si Bapak John itu yang kebetulan lewat, itu kayak suaranya anakku. Di mana dia? Matthew, kamu di mana? Matthew, kamu kok ada di bawah sini kenapa? Aduh, Pak, ini tadi loh, anaknya kepala suku si Tori itu loh, Pak. Nyuruh aku naik ke atas pohon situ. Habis itu aku ditinggal, aku kan gak bisa turun, terus aku jatuh. Aduh, kesel banget, Pak. Ya udah, ayo kita bangun dulu. Papa obatin lukanya di rumah dulu ya. Kamu yang tenang dulu, ayo. Adik-adik, Matthew dan Bapak John pulang ke rumah. Dan Bapak John mulai ngobatin lukanya si Matthew. Pak, ayo Pak, kita datengin Tori. Aku mau marah-marahin dia. Papa marahinlah dia, Pak. Masa dia bikin kakiku kayak gini, Pak? Ayo Pak, aku mau datang ke sana. Aku mau pukulin dia. Aku mau bikin kakinya dia sakit juga kayak aku. Loh. Matthew, jangan bilang gitu. Kita itu nggak boleh membalas kejahatan yang dilakukan orang pada kita dengan kejahatan juga. Kamu kan sudah pernah dengar itu firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Kayak Tori itu tadi. Lah, Papa ini kan kesini tujuannya untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kalau Papa nggak melakukan juga, kan berarti Papa memberitakan terus nggak melakukan, berarti Papa sama aja dong kayak orang-orang yang nggak menaati firman Tuhan. Ya Pak, tapi lupa, aku kesel banget. Sekali aja Pak didatengin terus tak pukul sekali terus udah Pak ya. Ya, ayo Pak. Adik-adik, si Matthew ini masih kesel dan papanya ini sebenarnya juga masih, kenapa sih kok orang-orang ini jahat banget? Kenapa kok anak-anak ini sampai melukai anakku? Padahal anakku ini salah apa? Dia baik-baik saja, dia baik hati. Ketika Bapak John masih mikir begitu adik-adik, tiba-tiba, api, semuanya keluar dari rumah, api. Semua orang di desa itu keluar adik-adik. Matthew, kamu dengar gak? Apa itu tadi Matthew? Pak, katanya ada api. Pak, kita harus keluar, cepetan Pak, cepet. Ma, keluar. Adik-adik, Bapak John, Matthew, dan mamanya keluar dari rumah itu dan mereka melihat, wah, di sana api, di situ api, semuanya api adik-adik. Memang karena tempat itu sedang kena kekeringan, jadi gampang sekali ada kebakaran adik-adik. Matthew, ayo kamu Papa gendong ya. Ayo kita pergi, kita lari, ayo kita lari Matthew, Bapak John dan mamanya lari adik-adik. Kemana ini ya? Kemana ya? Kesana Pak, kesana. Oke. Tunggu. Adik-adik, mereka lari dan tiba-tiba Bapak John ini mendengar suara adik-adik. Tolong aku. Tolong, aku ada di dalam rumah, gak bisa keluar. Tolong. Matthew, kamu dengar gak? Ada suara orang minta tolong. Suara apa sih, Pak? Tolong aku gak bisa keluar dari rumah. Apinya makin besar. Matt, itu loh Matt. Itu suara itu. Oh, aku dengar juga, Pak. Matt, kamu turun
sama mama ya, mama bawa Matthew ya. Papa akan masuk ke rumah itu dan nolongin orang itu. Hah? Masuk ke rumah itu, Pak? Enggak, Pak. Jangan. Ayo kita lari, Pak. Cepetan kita lari. Ayo, Pak. Nanti Papa nggak selamat. Enggak. Papa harus masuk dan Papa harus nolongin orang itu yang ada di dalam rumah. Pak, palingan itu kalau enggak anak-anak yang tadi nyelakain aku, palingan juga orang tuanya anak-anak yang tadi nyelakain aku. Udah, Pak, biarin aja, tinggalin mereka. Ayo, Pak, kita cepetan lari, Pak, cepet. Enggak, Mama cepetan lari, Mas, sama Matthew, cepet. Adik-adik, Bapak John memutuskan untuk nolongin orang yang ada di rumah itu, adik-adik. Aduh, kayunya brak. Aduh, kayunya jatuh, apinya tambah besar. Aduh, lewat mana ini ya? Oh, situ. Aduh, Nak, kamu di mana? Tolong, kaki saya terjepit kayu, tolong. Saya ada di kamar. Di kamar? Kamarnya yang mana ya? Oh, itu kayaknya itu. Sebentar, Pak. Sebentar, Nak. Sebentar. Oh, ini dia. Sebentar ya, saya angkat dulu kayunya. Ayo, cepet. Kalian bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kakiku sakit, Pak. Oke. Kamu naik, saya gendong. Ayo, 1, 2, 3. Adik-adik, Bapak John keluar menghindari api-api itu, dan ketika dia sampai di luar, adik-adik, ininya tangannya sudah hitam semua, terus bajunya sudah ada yang bolong-bolong, rambutnya sudah nggak karu-karuan, wajahnya sudah hitam-hitam. Terus dia tanyain anak yang tadi diselamatin itu, adik-adik, Nak, namamu siapa? Terus orang tuamu ada di mana? Nama saya Tori, Pak. Saya anaknya kepala suku. Saya nggak tahu ini orang tua saya ada di mana. Tadi saya ketiduran waktu ada kebakaran, Pak. Anaknya kepala suku. Berarti ini adalah anak yang membuat Matthew jatuh dari atas pohon. Apa aku tinggalin dia aja sendirian di sini ya? Dia kan sudah menyelakai si Matthew. Iya, kayaknya aku tinggal. Enggak boleh. Aku enggak boleh mikir kayak gitu. Aku ini kan misionaris. Aku harus melakukan perintah Tuhan. Nak, ayo bangun. Kita cari orang tuamu di mana ya? Wah, adik-adik, waktu itu Bapak John memutuskan untuk menyelamatkan Tori dan membawanya ke kepala suku. Padahal dia sebenarnya bisa aja kan ninggalin si Tori di situ, terus dia kabur sendirian. Tori ini adalah musuhnya si Matthew, adik-adik. Tori sudah membuat Matthew sakit. Tori sudah membuat Matthew sampai kesel, sampai marah sekali. Tapi Bapak John memilih untuk tetap mengasihi Tori dan membawa Tori kembali ke papanya. Nak, tempat yang gak ada api. Di mana ya kira-kira papanya si Tori ini? Di sungai. Kayaknya ada di dekat sungai itu. Oke, aku akan ke sana. Ayo, Nak, kita harus ke sana, Nak. Iya, Pak. Semangat, Pak. Ayo, Pak. Mereka lari lagi, adik-adik, menerjang api yang masih ada di mana-mana. Sementara itu di dekat sungai. Oke. Udah lengkap apa belum ya ini semua penduduk desaku, keluarganya Pak. Oh, itu sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Terus keluarganya ibu ini 1, 2, 3. Oke, udah lengkap. Ini malah ada mamanya sama si anaknya Pak John. Oh, nggak ada Pak John ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau Pak John yang ketinggalan di sana, aku masih nggak apa-apa. Biarin aja dia ketinggalan di sana. Oh, sebentar ya. Tori mana ya? Pak, Bapak lihat Tori nggak? Hah, Tori, anaknya Bapak? Iya, Pak. Di mana Tori, Pak? Hah, Tori? Nggak lihat, Pak. Saya nggak lihat. Ibu lihat Tori nggak, Bu? Tori? Enggak, Pak. Saya nggak lihat juga. Loh, Tori, kamu di mana? Anakku, kamu di mana? Aduh, Bapak, saya baru ingat, Pak. Kenapa, Bu? Tori itu tadi waktu kita kabur dari kebakaran,
Tori kan masih tidur. Dia berarti masih ada di kamar, Pak. Hah? Berarti dia ketinggalan di sana sama api-api itu. Hah? Gak bisa. Ibu yang ini ya Bu, Ibu hitungin lagi, pastikan semua ini warga desanya selamat semua ya Bu. Saya akan kembali ke sana Bu. Hah? Bapak mau kembali ke sana? Pak, itu apinya udah makin besar Pak. Nanti kalau Bapak nggak selamat gimana? Iya, tapi Tori masih ada di sana. Saya akan kembali. Adik-adik, Bapak kepala suku itu baru balik badan, terus dia lihat dari jauh Bapak John sama Tori digendongannya. Aduh, Tori, kamu masih gak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak, ayo Pak, semangat Pak, sudah sedikit lagi, ayo Pak. Mereka masih, sudah pincang-pincang gitu adik-adik. Tapi mereka masih jalan mendekati sungai, mendekati tempat kepala suku dan orang-orang desa itu berkumpul adik-adik. Itu kan Tori sama Ibu, itu Bapak John kan Bu? Iya Pak, itu Bapak John. Hah? Itu Bapak John. Bapak John. Padahal aku sudah mau ngusir Bapak John. Aku sudah buat anaknya kakinya sakit kayak gitu. Tapi Bapak John malah menyelamatkan anakku. Wah, adik-adik, Pak Kepala Suku itu langsung malu sekali. Aduh, kok aku berbuat jahat sama orang yang baik sekali kayak Bapak John ini. Tori, kamu turun ya, kita sudah sampai. Pak, ini anaknya tadi waktu di sana kakinya itu kejepit kayu Pak. Tolong dirawat ya Pak ya. Ini tadi itu sebenarnya saya ada obat Pak di rumah saya. Tapi rumah saya kan juga kebakaran Pak. Saya nggak tahu obatnya masih ada apa enggak. Jadi nanti kalau misalnya kebakarannya udah selesai, saya cari dulu ya Pak ya obatnya ya Pak. Terus kita obati Tori sama-sama ya Pak. Bapak John, terima kasih ya Bapak. Bapak sudah menyelamatkan Tori. Dan saya juga mau minta maaf Pak. Saya sudah jahat sama Bapak. Tapi Pak, kenapa kok Bapak masih baik sama saya? Padahal saya sudah musuhin Bapak. Pak Kepala Suku, soalnya saya itu diajarin sama Tuhan Yesus yang saya percayai untuk mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi musuh kita Pak. Jadi meskipun Tori itu sudah menyakiti Matthew, ya saya masih mau mengampuni Tori Pak, saya masih mau mengasihi Tori. Oh gitu, itu Tuhan Yesus yang Bapak sering kasih tahu ke kami itu ya Pak ya? Iya, Tuhan Yesus yang biasanya saya beritakan itu. Oh, wah baik ya Pak ya Tuhan Yesus ini. Dan kalau mengikuti ajarannya Tuhan Yesus, jadi baik hati kayak Pak John juga. Pak, saya juga mau Pak diajarin tentang Tuhan Yesus itu. Supaya saya jadi baik hati kayak Bapak John. Supaya saya bisa mengasihi orang-orang di desa ini. Dan saya juga enggak memusuhin orang-orang. Dan saya kira Pak, kalau semua orang di desa ini kita belajar tentang Tuhan Yesus, kita enggak ada yang bertengkar lagi ya Pak ya. Kita enggak ada yang saling musuhin satu sama lain ya Pak. Iya Pak, gitu, itu ajarannya Tuhan Yesus adalah untuk saling mengasihi, termasuk mengasihi musuh kita. Wah, orang-orang di desaku, kalian semua mau enggak belajar tentang Tuhan Yesus dari Pak John ini? Mau. Saya mau desa ini damai juga Pak. Oke, kalau gitu mulai besok Pak John ajarin kami ya Pak John ya tentang Tuhan Yesus ini. Iya Pak, ajarin kami ya Pak. Wah adik-adik, dari yang tadinya Pak John ini dimusuhin sampai mau diusir, sampai anaknya dicelakain, sampai akhirnya semua orang di desa itu minta diajarin sama Pak John tentang Tuhan Yesus. Wah keren ya adik-adik ya. Nah kalau misalnya tadi itu Pak John itu memutuskan untuk enggak menyelamatkan Tori, wah bisa beda cerita adik-adik. Bisa-bisa sampai akhir si kepala suku ini tetap musuhin Pak John. Tapi karena Pak John mengasihi dan mengasihi musuhnya, maka
semua orang di desa itu jadi mau belajar tentang Tuhan Yesus deh. Nah, siapa yang mau jadi kayak Pak John juga? Siapa yang mau jadi anak Allah dan mengasihi musuh kita juga? Saya, kakak juga mau nih. Oke, kalau gitu kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak usah. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa supaya kami boleh mengasihi sesama kami dan juga mengasihi musuh kami Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa mengampuni musuh kami dan kami bisa mengasihi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati supaya kondisi pandeminya boleh semakin membaik Tuhan. Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati pemerintah, dan Tuhan juga berkati supaya proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, Kak Janet, Pak John hebat banget ya Kak. Walaupun orang-orang sangat membenci dia, berbuat buruk kepada dia, tapi dia tetap bisa berbuat baik. Iya, bener banget Kak Cindy. Nah, Kak Cindy mau nggak mengasihi seperti Pak John? Mau dong Kak. Kalau Kak Janet gimana? Kalau misalnya Kak Cindy ngeselin, nyebelin, Kak Janet masih mengasihi Kak Cindy nggak? Masih dong Kak Cindy, karena seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita harus bisa mengasihi, walaupun orang-orang itu mungkin membuat kita kesel, marah-marah, tapi kita tetap harus bisa mengasihi dan terus mendoakan mereka. Bener banget Kak. Nah Kak Janet, sekarang kita mau ajak adik-adik buat nyanyiin lagu tema kita ya Kak. Iya Kak Cindy, ayo. Kak AGKI Bromo, Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosamu. Ku mau
bersamaku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, You are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. I promise you to obey Your word. You are my hope, I always live with You. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in You. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KAGKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA.GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.